Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten Surat kali ini saya pengen menjawab dari kolom komentar. Sorry yang udah tanya di kolom komentar, udah lama nih kayaknya. Kebetulan karena saya baru ada waktu, bukan ada waktu sih sebenarnya, ada aja waktu. Kemarin tahun baru sibuk main-main ya kan, nenangin diri gitu. Nah terus begitu udah kelar, masuk kerja lagi, nggak ada waktu lagi, nggak ada nyempetin bikin konten. Rokon dulu lah, buat kalian yang pengen rokan dulu, biar santai-santai aja kita. Pas tahun baru videonya numpuk, kebetulan juga belum saya editin semua. Jadi ya mohon maaf banget buat yang tanya, walaupun pertanyaannya udah bulan-bulan yang lalu ya. Karena saya juga jarang banget bikin konten akhir-akhir ini. Video udah numpuk, cuman ngeditnya aja nggak ada waktu. Oke, pertanyaannya kayak gini. Ini pertanyaan dari YRY337. Izin tanya bang, apa sisi gelap kerja di Jepang? Apa betul jika kita kerja di Jepang tidak diperbolehkan untuk sholat dan beribadah? Jadi gini, kalau untuk masalah sholat dan ibadah, perusahaan itu nggak mau tahu. Ya, balik lagi nih, ingat lagi. Perusahaan itu nggak mau tahu. Karena di Jepang, mayoritasnya bukan Islam. Di Jepang itu mayoritasnya gitu. Banyaknya ateis kan. Jadi mereka nggak mau tahu. Kalau kalian pengen kerja ke Jepang ya, kalau masalah ibadah dan sholat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bukan urusan orang perusahaan. Kasarnya seperti itu. Nah cuman kalau kalian pengen sholat, pengen beribadah di Jepang, ya boleh-boleh aja. Kan di Jepang juga istirahatnya sesuai jam sholat kita juga. Jam 12 istirahat, jam setengah 4 istirahat, jam 5 udah pulang. Nah kalau untuk sholat maghrib, ya untuk yang Islam sholat maghrib mungkin bisa jadi kelewat. Karena kalau yang namanya kerja di Genba itu seringnya kita pulang terlalu lama di jalan. Bisa jadi nyampe rumah jam 7, bisa jadi nyampe rumah jam setengah 8 gitu ya. Ya untung-untung pulang jam 5, berarti udah bisa dong. Entah sholat asar, entah sholat maghrib ya kan, masih ada waktu. Kalau Isya udah pasti bisa lah. Itu untuk yang di Genba ya, yang saya rasain lah. Yang saya tahu juga maksudnya jam-jam istirahatnya. Jadi kalau untuk masalah ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya itu hak-hak pribadi. Jadi nggak, apa sih namanya ya, bukan sisi gelap sih termasuknya, bukan sisi gelap, tapi ya memang karena di sini nggak mayoritas gitu. Ya, tapi kalau kalian ngomong saya pengen ibadah, saya pengen mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, entah sholat Jumat, sholat Idul Fitri kayak gitu ya modelnya. Ya mungkin kalau perusahaannya ngerti ya bakalan diizinin, ya udah kamu cuti, sok silakan kalau pengen beribadah. Bisa jadi. Tapi kalau untuk sholat Jumat di Jepang itu susah, sulit sekali. Kenapa? Karena di Jepang itu yang namanya masjid itu adanya di kota-kota besar. Contohnya kayak di Osaka, di Tokyo, di kota-kota besar. Itu pasti ada. Tapi kalau yang di pelosok, di pedesaan, nggak bakalan ada. Kayaknya deh ya, ini menurut saya kayaknya nggak bakalan ada deh. Kalau kalian pengen beribadah sholat Jumat ya di Jepang. Dan kalau misal pun ada masjid, perusahaan itu pasti nggak mungkin dong kalian tiap hari Jumat disuruh istirahatnya lebih dulu. Apalagi Genba kan kerjanya kita tempatnya kan pindah-pindah, nggak netap.
Kalau kalian pengen sholat Jumat, gimana caranya? Gak mungkin dong kalian naik densa ke masjid. Kan membutuhkan waktu berjam-jam juga kan. Nah, jadi orang Jepang ngambil kalian ke sini, ke Jepang itu ya terutama untuk bekerja. Itu poin pentingnya itu untuk bekerja ya. Kalian dipekerjakan di sini. Jadi balik lagi, kalau masalah ibadah itu bukan urusan perusahaan. Kalau kata orang Jepang mah kangke naik. Nah, jadi buat kalian yang taat banget ya, terutama yang taat banget soal agama, kalau untuk kerja ke Jepang susah. Untuk mentaati agama itu susah. Ya mudah-mudahan kalian bisa, tapi susah. Untung-untungan kalian bisa 5 waktu lah ya. Kalau untuk sholat Jumat, Idul Fitri, itu susah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan sisi gelap menurut saya, tapi memang ya tinggal kalian pilih. Kalau kalian emang nggak, apa sih namanya ya, nggak mau, wah nggak mau deh, di sana nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat Idul Fitri, nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh, tapi kalian diambil ke Jepang itu untuk bekerja. Bukan nggak boleh, tapi memang ya karena waktunya bekerja gitu loh. Bukan nggak boleh, sebenarnya boleh, silakan. Kalau hari libur ya silakan boleh. Gitu, jadi perusahaan tuh mikirinnya ya kalian kerja aja, saya dapat duit. Kalau masalah mendekatkan diri kepada Tuhan itu ya urusan kalian-kalian semua. Kurang lebih seperti itu ya jawaban dari saya untuk pertanyaan ini. Bukan nggak diperbolehkan ya, jawaban dari saya bukan nggak diperbolehkan, tapi karena memang kalian kesini itu dituntut untuk bekerja. Jadi bukan nggak boleh. Kalau kalian di sini libur, ya pasti dibolehin sama bosnya. Kalau kalian ambil cuti, pasti dibolehin. Gitu kurang lebih. Yaudah, mudah-mudahan jawaban dari saya bisa dimengerti ya. Buat kalian juga yang masih ada pertanyaan, silakan tanyakan saja ke saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk cepat-cepat menjawab ya. Silakan buat kalian yang pengen tanya. Kalau kalian pengen curhat, pengen ngechat Mas Bob nih, silakan, ada di deskripsi kan. Udah ditulis kan sama saya kan, ada linknya kan. Silakan tinggal pencet aja tuh. Tinggal chat apa keluh kesahnya ya. Silakan bebas kalau kalian malu di kolom komentar. Yaudah, mungkin itu saja ya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.